Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hamba Allah dari Jawa Tengah. Mohon jawaban atas pertanyaan saya. Saya digugat cerai oleh istri saya pada awal April 2021 tanpa sepengetahuan saya. Saya tahu istri saya menggugat cerai saya setelah keputusan pengadilan talak 1 keluar. Saya tidak pernah tanda tangan ataupun menyetujui istri menggugat cerai saya, karena memang saya tidak tahu sama sekali. Menurut mantan istri saya, sidang sudah berlangsung 2 kali dan keputusan pengadilan talak 1, namun akta cerai belum keluar. Dan hari ini mantan istri saya meminta rujuk kembali. Pertanyaan saya adalah, pertama, apakah khulu' mengurangi bilangan talak? Lalu yang kedua, bagaimana cara rujuk setelah cerai khulu' sedangkan masa iddahnya belum lewat? Dan kemudian yang ketiga, apakah saya harus nikah ulang dengan saksi dan mahar baru? Atas jawabannya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perceraian yang dikehendaki oleh seorang istri. Jika seorang istri yang menghendaki perceraian, maka caranya adalah tidak bisa seorang istri langsung menceraikan. Itu indahnya Islam, hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum pria. Kalau hak cerai diberikan kepada kaum istri, mungkin cepat berantakan rumah tangga. Karena seorang wanita itu lembut, sehingga kalimat yang dipilih pun kadang-kadang permasalah sedikit, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka selalu kami ingatkan, kaum pria pun harus paham bahwasanya jika seorang istri minta cerai itu sebetulnya bukan minta cerai, tapi minta perubahan dalam kehidupan rumah tangga kita agar semakin indah. Laki-laki harus cerdas. Adapun jika seorang wanita mengajukan ke mahkamah, ke pengadilan, kemudian pengadilan sudah memutuskan perceraian. Ini ada 2. Yang pertama adalah pengaduan sebagai khulu', maka nanti seorang suami menggantikannya, atau dengan istilah fashun nikah, membatalkan pernikahan. Kalau ini istilah khulu', maka kita tidak tahu ceritanya bagaimana sesungguhnya. Jika khulu' itu adalah seorang istri membayar kepada sang suami untuk menceraikannya, dan jika sang suami menerimanya, maka itu jatuh cerai. Nah, untuk khulu' itu sendiri, apakah dianggap sebagai tolak atau tidak? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Qaul khotib mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang dahulu mengatakan bahwasanya yang namanya khulu' adalah bukan sebagai tolak, tapi fashun nikah, pembatalan nikah. Selagi anggap fashun nikah, maka di situ tidak akan mengurangi bilangan tolak, bilangan cerai. Jadi tidak mengurangi. Hak cerai kan ada 3. Karena khulu' maka tidak dihitung. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua sudah kita pakai bahwasanya itu dianggap seperti tolak, maka siapapun yang melakukan, seorang wanita yang minta cerai atau dengan cara khulu' tadi, dengan membayar, maka saat itu adalah jatuh cerai 1. Nah, perbedaannya antara cerai dengan khulu' adalah nanti di dalam masalah kalau sang suami ingin rujuk. Jika perceraian itu dikehendaki seorang istri dengan memohon kepada mahkamah dengan cara khulu', atau setelah itu difasah, dibatalkan oleh mahkamah, maka sang suami tidak bisa merujuknya. Berbeda dengan seorang suami yang dengan rela mencerai istrinya, dicerai 1 dan 2, maka selagi masih masa iddah, sang suami boleh rujuk. Aku rujuk kembali kepadamu, wahai istriku, langsung jadi lagi. Tapi kalau khulu' dan fasakh tadi, tidak. Nah, kalau ingin kembali bagaimana? Kembali selagi itu adalah, karena kejadiannya adalah antara fashun nikah atau khulu' sama. Kelihatannya terserah apakah istri membayar atau tidak. Yang jelas yang mencerai adalah bukan Anda. Selagi mencerai bukan Anda, maka kalau Anda ingin kembali kepada sang istri, maka Anda harus melakukan semuanya dengan cara baru, seperti mau menikah baru lagi. Dengan 2 saksi dan dengan wali. Dan dengan 2 saksi dan dengan wali. Dengan akad seperti akad baru. Karena apa? Nah, ini yang mencerai bukan Anda. Yang mencerai adalah hakim atau istri Anda minta cerai dengan cara khulu'. Jadi nanti dengan mahar, dengan saksi dan seterusnya. Baik, inilah dalam pembahasan fikihnya. Akan tapi ada pembahasan dalam adab. Artinya apa? Anda jangan buru-buru melangkah menikah lagi kecuali sudah jelas permasalahannya, dan harus Anda hindari agar tidak terjadi lagi permasalahan nanti di rumah tangga. Banyak orang bercerai lalu minta rujuk. Setelah rujuk cerai lagi. Kenapa? Permasalahan yang dulu belum diselesaikan buru-buru rujuk. Ini saja, semoga Allah menjaga rumah tangga kita semuanya sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang indah, bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.